إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجاري وبأهل سندنا المتصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجاري والأرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mana semuanya bermula asal pada wajib sembahyang dahulu daripada ijma beberapa ayat Quran seperti firman Allah Ta'ala wa aqimus salata, artinya dan dirikan oleh kamu akan sembahyang, dan beberapa hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa laylatin. Artinya telah memfardukan Allah Ta'ala atas umatku pada malam Isra 50 sembahyang, maka senantiasalah aku kembali berolang-olang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kupohonkan akan dia, meringankan dia hingga dijadikannya akan dia 5 sembahyang di dalam tiap-tiap sehari dan semalam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, bermula asal pada wajib sembahyang dahulu daripada ijma beberapa ayat Quran. Maksudnya, kewajiban sembahyang
itu ada dasarnya, yaitu sebelum ijma, sebelum kesepakatan para ulama, yaitu dasarnya adalah perintah Allah lewat Al-Quran. Lewat Al-Quran. Kenapa? Karena kita, sekali lagi, hukum Islam itu menurut ahlu sunnah wal jamaah dasarnya itu harus 4. 1 berdasarkan Quran, 2 berdasarkan hadis, 3 berdasarkan ijma ulama atau kesepakatan para ulama, 4 kias. Inilah dasar hukum Islam. Maka semua hukum Islam itu harus ada dasar dari yang 4 ini. Nah, sembahyang itu adalah dalam hukum Islam hukumnya wajib. Iyalah, hukumnya kan wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib itu ialah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala jikalau dikerjakan, diberi dosa atau berdosa dan disiksa jika ditinggalkan. Nah, sembahyang wajib, namun harus ada dasarnya. Wajib itu dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat Quran. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita agar melaksanakan sembahyang. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata. Nah, kalaulah bacaannya di kitab tuh, wa aqimus sholata, artinya dan dirikan oleh kamu akan sembahyang. Dirikanlah oleh kalian, perintahlah, perintah. Dirikanlah oleh kalian as-sholata, akan sembahyang. Perintah. Perintah itu ada 2 macam. Nah, 1 perintah wajib, 2 perintah sunat. Sekarang Allah menyuruh kita aqimus sholata. Dirikanlah oleh kalian akan sembahyang. Perintahlah, perintah. Perintahnya itu adalah perintah wajib, bukan perintah sunat, tapi perintah wajib. Artinya wajib kita lakukan. Bila kada kita lakukan, bila kada kita kerjakan, maka kita berdosa. Dan dosanya adalah dosa besar. Nah, kalimatnya aqimus shalah, dirikanlah sembahyang, bukan kerjakanlah. Karena ketika orang kalimatnya itu kerjakanlah sembahyang, maka orang yang penting asal mengerjakan, asal dikerjakan. Kalau ini kalimatnya aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian akan sembahyang. Arti dirikan itu bujur-bujur nang kaya apa kita mendirikan rumah. Maulah orang mendirikan rumah itu asal-asalan, kada mau. Kita biasanya mendirikan rumah itu, pasti banyak perhitungan. 1 tempat. Iyalah, tempat. Orang maulah rumah harus diperhatikan tempatnya. Tempatnya baikkah kadakah? Ya, kalau
Jangan-jangan tempatnya nih kada baik. Nang kaya apa garang jar tempat nang kada baik. Ya salah satunya adalah tempat nang bahantu. Ya kalau satu. Nang kedua adalah tempat nang kada halal. Yang ketiga, tempatnya cocok sesuai lingkungan nang akan kita diami. Oh, cocok tempatnya nih jar. Nih, kenapa? Pian hati-hati mendirikan rumah dan ini rancak. Akhirnya apa? Kada nyaman diganai. Contoh, pas pian taganai apa bahasanya? Taga kaulah rumah pas sekuliningan ini nah orangnya pahirian. Kiri kanan orangnya pahirian, orangnya penguyaan, orangnya pendendaman, nyamanlah. Orangnya penyarikan, nyamanlah. Katanya. Makanya tempat itu bagian yang harus diperhatikan. Ini lingkungan. Nah, sama sembahyang. Sembahyang itu waktunya diperhatikan. Tempatnya diperhatikan, di mana mandak langgarnya, di mana mandak masjidnya. Nang lebih utama itu adalah nang didiri kita sembahyang ini halal ke apa kada? Apabila nang kita diri sembahyang ini kada halal, sebaik apapun sembahyang kita kada akan diterima Allah. Lah, ini kita sajadah, mohon maaf diberi orang, alhamdulillah diberi orang sajadah. Enggaklah. Perhatikan juga dulu siapa garang nang memberi. Hartanya halal lah kadakah? Kalau hartanya jelas kada halal, jangan pian pakai. Kenapa? Karena sembahyang kita dipastikan tidak akan diterima Allah. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah kita diantaranya itu adalah sembahyang. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati itu halal. Ini kita sama nih kena. Hati-hati pian. Nama musim pemilu 2024 akan pemilu. Maka paling rami ujar ini. Nampak taimbai seberataan. Mulai pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan anggota DPR, mulai pusat sampai batis. Sampai ke daerah, ke daerah. Nah, hati-hati ya. Hati-hati nampak, jangan sembarangan nerima duit, jangan sembarangan nerima mukana. Terima aja mukananya, tapi lamun dibawa sembahyang mikir-mikir dulu. Mikir-mikir dulu. Lebih baik pian mukana buruk tapi halal daripada mukana bagus. Mukana bagus tapi dipertanyakan, diragukan kehalalannya. Bukan menuduh, diragukan kehalalannya. Kalau itu dijadikan mereka sebagai bahan sugok, nah nolah ini mukana larang, apa harganya 500 juta, nenek harganya lah aku berikan tapi kena cucokakan lakiku lah. Nah sugok pian, sugok. Bila sugok haram, maka mukana ini hukumnya haram pian terima dan haram pian pakai. Selama pian memakai mukana yang haram ini, selama itu juga sembahyang kada akan diterima Allah. Lebih baik mukana buruk tapi kita bujur duitnya menukar halal daripada nang kada jelas, apalagi jelas haram. Ini bentuk sugukan. Jangan. Nah, ini kenapa? Karena kita mendirikan sembahyang, bukan mengerjakan. Orang
orang mendirikan harus diperhatikan tempatnya, pakaiannya harus diperhatikan, tempat ini halal apakah tidak. Nah, setelah tempat diperhatikan, lalu yang diperhatikan adalah waktunya. Orang mendirikan rumah biasanya waktunya diperhatikan. Kapan kita mendirikan? Mulai bulannya, sampai harinya, sampai jamnya, orang mendirikan itu diperhatikan. Ini bulan Rajab, berikutnya Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan berikutnya. Orang mengerti biasanya, oh kedosah bulan ini membangun rumah, ini kurang bagus. Oh kedosah bulan ini mendirikan rumah karena ini kada bagus. Maka diperhatikan dulu bulannya. Setelah bulannya diperhatikan, lalu harinya. Setelah harinya lalu waktunya, memuat tiangnya apabila hari apa, jam berapa. Ini namanya orang ingin mendirikan. Nah setelah itu baru bahannya. Kita sudah nih tempatnya alhamdulillah bagus, halal. Pakaian yang kita bawa sembahyang alhamdulillah halal. Kita kada asal gawi, waktunya kita perhatikan. Kapan kita mendirikan sembahyang? Apa harus selalu akhir waktu? Kada. Maunya sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, afdalul a'mali as-salatu li awwali waqtiha. Paling afdal amal ialah mengerjakan sembahyang di awal waktunya. Nah, berarti tempat diperhatikan, waktunya diperhatikan. Sudah, waktunya awal waktu. Nah, berikut orang bangun rumah itu kan bahannya diperhatikan. Tiangnya kayak apa, gelagarnya kayak apa, iyalah. Kuda-kudanya nang kayak apa bujurannya nang kayak apa. Pasti itu orang diriakan rumah. Kadanya mau kan asal-asalan kada mau. Nah kayak itulah orang sembahyang. Begitu inya sudah tempatnya halal, waktunya di awal waktu, maka lakukanlah sembahyang yang bagus, sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan rukunnya. Kemudian hindari yang membatalkan sembahyang, lakukan yang menyempurnakan sembahyang, yaitu sunat-sunat di dalam sembahyang. Berikut kekhusyuan, keikhlasan di dalam sembahyang harus ada. Apabila ini kita perhatikan, maka kita namanya aqimus shalah, mendirikan sembahyang, bukan hanya mengerjakan atau memperbuat sembahyang. Jadi sekali lagi, perintah Allah aqimus shalah, dirikanlah sembahyang, jangan kerjakanlah sembahyang, bukan, dirikanlah sembahyang. Ini ayatnya. Kemudian yang kedua, kata beliau, dalilnya adalah beberapa hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Artinya, telah memperdukan Allah Ta'ala atas umatku pada malam Isra 50 sembahyang.
Allah Subhanahu wa ta'ala memperduakan lawan umatku pada malam Isra Mi'raj. Yalah, ini bulan Rajab kalau ini. Malam 27 Rajab Allah parduakan asal 50 kali sembahyang. Maka senantiasa aku kembali berulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kupohonkan akan dia, meringankan dia hingga dijadikan akan dia 5 sembahyang di dalam sehari semalam, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setelah sembahyang itu ujar Rasulullah dipardukan Allah 50 kali, lalu aku ini bolak-balik ke hadrat Allah minta keringanan atas dasar usulan Nabiullah Musa alaihi salam. Pada akhirnya Allah mempardukan lawan umatku 5 kali sehari dan 5 kali sembahyang dalam sehari semalaman. Yang ini sudah kita maklumi dan sudah kita kerjakan. Ini dalilnya. Nah, satu hadis. Yang kedua, dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi Mu'az tatkala menyuruhkan ia akan dia ke negeri Yaman. Nih, dulu pian zaman Rasulullah itu, Rasulullah ini kan pemimpin dan Rasulullah ini mengembangkan Islam. Tapi salah satu caranya mengembangkan Islam itu ngalih. Kalau Nabi nang berangkat ke sini kemari ngalih, lalu Nabi itu membagi sahabat, bagi sahabat Nabi sipulan, umpama Zaid bin Arqam ikam ke sini, sipulan ikam ke daerah anu, jakanya umpama disambat oleh sipulan ikam ke negeri Syam, berdakwah di sana, bawa Islam ke sana, sipulan ikam ke Bahrain, ikam ke sini. Lalu diantaranya adalah Mu'az bin Jabal. Nah, Mu'az bin Jabal ini dikirim oleh Rasul, ditugaskan oleh Rasulullah untuk membawa Islam, untuk dakwah ke negeri Yaman. Jauh. Mulai Madinah ke negeri Yaman itu salah-salah. Informasi nang ulun dapatkan itu kalau pakai mobil nang laju apa kurang lebih sehari semalaman hanya sampai. Kalau pakai darat. Sekarang zaman Rasulullah apa ada mobil? Ada cuma onta lawan kuda. Coba pian bayangkan orang bahari dakwah membawa Islam, menyampaikan Islam kepada manusia, kepada umat. Mulai Madinah, Nabi mengirim Mu'az bin Jabal agar membawa Islam ke Yaman. Karena Yaman itu negeri Tuha. Pian ada membaca Quran lah, di kisah dalam Quran surah Yusuf ada kan? Bukan, Nabi Sulaiman ada kisah. Ada kalau lah kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Itu Nabi Sulaiman punya kerajaan di Palestina, di Baitul Maqdis. Ratu Balkis itu ratu, paham bian tuh ratu. Kalau ratu itu punya istana, bukan orang sembarangan, tapi ratu. Tapi ratu di mana? Ratu di Sabah. Di Sabah. Sabah itu di mana? Sabah itu di salah satu wilayahnya San'a. Tahu pian San'a? San'a itu adalah ibu kotanya Yaman.
Yaman itu ibu kotanya San'a. Paham biarlah. Sama kita Indonesia, Jakarta itu ibu kotanya Indonesia. San'a itu ibu kotanya Yaman. Negara nang lain-lainnya kita kan ada Jawa, ada Sumatera. Nah sama aja di Yaman itu ada Hadramaut, ada Siwon, ada Tarim dan sebagainya. Itu kabupaten, ada kecamatan dan sebagainya. Nah ada Hadramaut. Hadramaut itu di Hadramaut ada Tarim. Paraklah Tarim lawan Hadramaut lawan San'a jauh. Orang kalau pesawat ke Yaman berarti kan ke bandaranya ya di San'a. Di ibu kota San'a. Nah di daerah San'a ini ada namanya Sabah Bahari. Nah di Sabah ini dulu ada kerajaannya Ratu Balkis. Paraklah Yaman lawan Palestina jauh. Habis di mananya Ratu Balkis tetamu lawan Nabi Sulaiman. Asalnya Nabi Sulaiman berjalanan. Nabi Sulaiman ini berjalanan membawa semua pasukan manusia dan jin binatang seberatan. Yuk kita camping lah, bahasa orang ini camping atau rekreasi ya. Jalan-jalan. Tapi kenapa di tengah jalan Nabi Sulaiman merasa kada lengkap? Ujar Nabi Sulaiman, ini lengkap lah ya Nabi Sulaiman. Rasanya ini kada ada hut-hut. Burung merpati kada ada hut-hut. Ini kemana nih hut-hut? Nah, di sini asal kisah. Hut-hut sekalinya kada umpat sasas. Ujar Nabi Sulaiman, hut-hut ini bila inya kada umpat ini atau kedada ini kedada alasan yang tepat ku azab. Beberapa waktu ditunggu, datanglah burung hut-hut ini. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, ikam dari mana? Wahai Tuan Raja, Rasulullah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, kami minta maaf. Kami tersesat. Namun kami tersesat bertamuan dengan sebuah kerajaan di Sabah. Di sana yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balkis. Dan mereka ini menyembah matahari. Mereka ini penyembah matahari. Nah, Nabi Sulaiman tertarik. Dikisahkan oleh apa? Kalau gitu, hut-hut, kalau engkau benar ceritamu, aku kirim surat lawan Sulaiman, lawan Ratu Balkis. Dikirimlah surat oleh Nabi Sulaiman. Di antara tulisannya itu, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hanya isinya. Dibawalah oleh hut-hut terus ke Sabah, digugurakan oleh hut-hut burung. Inilah simbol kantor pos. Makanya lambang kantor pos itu adalah burung. Karena dulu yang membawa surat ini adalah burung. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balkis lewat burung hut-hut, burung merpati. Ini nang lo jadi akan lambang kantor pos. Nah, dibaca oleh Ratu Balkis. Oh, ada sekaligus undangan. Maka terjadilah hubungan. Ini kisah Nabi Sulaiman panjang mun kita kisahkan. Kita nggak ada kisah Nabi Sulaiman. Maksud ulun ini mengisah negeri Yaman. Negeri Yaman itu sudah lawas. Dan ingatakan dia negeri Yaman ini negeri yang didoakan oleh Nabi. Ada tiga negeri yang didoakan khusus oleh Rasulullah.
Berikutnya didoakan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, di antara doa Rasulullah lawan negeri ini, Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah berkahilah negeri Yaman. Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahilah negeri Syam, negeri Suriah yang sekarang kena gempa. Lalu saat itu ada orang nang minta lawan Rasulullah, ya Rasulullah doakan bang negeri kami, yaitu Riyadh, Najd zaman dulu, ya Rasulullah wa fi najdina. Kadanya Nabi mendoakan Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah berkahilah negeri Yaman, ya Allah berkahilah negeri Syam. Wa fi najdina ya Rasulullah, negeri Najd ya Rasulullah doakan. Kada didoakan Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, kata Nabi, tilkal zilzalah wa tilkal karnu syaitan. Kainu aja Nabi di negeri Najd itu, di sana mula-mula fitnah-fitnah nang banyak, keguncangan-keguncangan, dan di negeri Najd itulah keluarnya tanduk setan. Tahu pian Najd? Oleh para ulama Najd itu adalah Riyadh. Tahu pian Riyadh? Riyadh itu adalah ibu kotanya Saudi Arabia. Riyadh lain, Mekah, Madinah lain, Riyadh. Nah, lamun di Riyadh itu pian bebas. Pian dak melihat orang asing apa di Riyadh tuh. Kerajaan di sana. Bukan di Mekah kerajaan. Kerajaan Saudi itu di Riyadh. Apa fitnah? Karena syaitan, tanduk syaitan yang timbul di negeri Najd itu, kata ulama, sebagian ulama, di sanalah tempat fitnah, lahirnya fitnah dan tanduk syaitan tidak lain adalah di Najd ini lahir seseorang di zaman Rasul yang bernama Musailimah Al-Kazzab, seseorang yang mengaku jadi nabi di zaman Rasul itu di Najd. Dari Najd inilah lahirnya pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd sini, dan sekarang menjadi permasalahan. Jadi Yaman adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. Doa Rasulullah terkhusus doa Nabi mengatakan al-Yaman nafasur rahman. Kata Rasulullah, di Yaman itu para walinya Allah Subhanahu wa taala penuh. Maka terkenalah di Tarim dengan kubur yang disebut dengan 1000 wali, namanya pekuburan Makbarah Zambal. Ada kena di Hadramaut tuh kuburan ngarannya Zambal. Nah itu kubur 1000 wali. Lalu Tarim, Hadramaut itu bergelar kota 1000 wali. Karena Nabi mengatakan al-Yaman nafasur rahman. Sedangkan di negeri Suriah itu ulama-ulama hebat lahir di sana. Para nabi di sana. Jadi maksud ulun adalah negeri Yaman itu lawas sudah. Lawas dah. Sebelum Rasulullah makhluknya sudah banyak sudah di sana. Kita Indonesia belum ada. Indonesia belum ada. Yang ada namanya Nusantara. Walaupun kita ada sudah. Kerajaan Majapahit ada. Kerajaan yang zaman dulu yang paling tua, kerajaan di Indonesia ini kan kerajaan Mula Warman. Kerajaan di Samarinda di Kutai, kerajaan Mula Warman. Rasulullah lahir, Mula Warman sudah ada. Kerajaan Mula Warman itu sudah ada. Rasulullah lahir, kerajaan Mula Warman sudah ada. Tapi namanya bukan Indonesia. Paham ya? Kita punya dulu negara masing-masing. Kayak Banjar, negara Banjar. Kerajaan Banjar, kerajaan ini karena bentuknya kerajaan. Ada kerajaan Banjar, ada kerajaan Bugis, ada kerajaan Tapanuli, ada kerajaan macam-macam Batak dan seterusnya.
Nah, setelah Indonesia merdeka, lalu sebelum bernama Indonesia, lalu jadi Nusantara. Setelah Nusantara, Indonesia merdeka, dijadikan satu. Makanya jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan ada lagi raja-rajaan. Nah, kenapa mereka menjadi satu, jadi satu negara, yaitu Republik Indonesia. Ngarannya NKRI, Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Namanya Indonesia. Umur Indonesia hanya 77 tahun. Ya, kalau kita merdeka berapa? 77? Nah, berarti umur Indonesia hanya 77 tahun. Merdekanya dulu bernama Nusantara. Makanya apa? Makanya ibu kota baru dinamai Nusantara. Ibu kota Nusantara. Nah, jadi Mu'az bin Jabal disuruh Nabi ke Yaman berdakwah, sampaikan dia Nabi ke sana. Di antara pesan Rasulullah lawan Mu'az bin Jabal, ujar Rasulullah, akhbirhum innallaha farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Artinya, kabarkan olehmu hai Mu'az akan mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala telah memfardukan akan atas mereka itu 5 sembahyang di dalam tiap-tiap sehari semalaman. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bahasa kita kini lah, Mu'az, ajaklah manusia di Yaman itu agar beriman kepada Allah, agar beriman kepada Rasulullah dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu beritahu kepada mereka bahwa kita ini punya kewajiban, bukan hanya beriman. Kita tidak cukup beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi kita harus ada punya kewajiban. Kewajiban kita adalah sembahyang 5 kali dalam sehari semalaman. Berikutnya Mu'az bin Jabal mengajarkan cara sembahyangnya. Hei masyarakat umat Islam di Yaman, yuk kita belajar sembahyang. Karena kita diwajibkan Allah, dipardukan Allah sembahyang dalam sehari semalaman 5 kali. Nah, ini dalil. Nah, lalu pian hikmahnya ini adalah nangwai ini jadi kisah, jadi nampak bahasa orang-orang jadi metode dakwah. Pian jangan bertanya kenapa turunan Datu Kalampayan itu di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Mau di Sulawesi, mau di Sumatera, di mana-mana ada. Kita ke Sumatera terkenal dengan Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat. Di mana? Di Kepulauan Riau. Siapa dia? Keturunan Datu Kalampayan. Kita ke Kalimantan Timur, ada Tuan Guru Abu Talha. Di Berau Ali Junaidi. Di mana lagi? Mau di Sulawesi ada. Ke Jawa siapa dikirim? Syekh Guru Syarwani Abdan Bangil ke Bangil. Itu salah satu strategi dakwah itu adalah murid ini dikirim, aturan gitu. Tapi harus cukup. Jangan nyolon nih, sudah ikam cukup, ikam dolak ke anu. Nah, tapi harus cukup dulu. Nah, di sana kena si anu nang menyambut apa di anu ini duitnya bangun rumah, bangun majlis talim. Ikam ke sana, kembangkan, sebarkan dakwah. Kena pulang si ikam ke anu tolak di sana orang membutuhkan.
Membutuhkan apa? Membutuhkan pendidikan, membutuhkan pengetahuan tentang agama, ibadah dan yang lain-lainnya. Ini duitnya nah, kayaknya bolah rumah di sana nukar tanah apa? Ikam kemana? Ikam ke Sulawesi. Itu ada di sana ada Sulawesi. Sebulan membutuhkan. Ini duitnya. Aturan kayak itu. Maka dakwah itu jadinya berkembang. Tapi kita karena belum punya kemampuan, lalu kenapa ngirim? Aturan gitu. Itu salah satu. Maunya di mana-mana caranya gitu dalam menyebarkan Islam, dalam menyebarkan agama. Kemudian masalah diketahui daripada hadis itu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Ingat situ aja dulu. Silahkan ada pertanyaan di luar masalah boleh. Ada yang ditakunakan. Zikir kan? Beda. Ini ada orang minta zikir 7 laksa ditebuskan untuk almarhum Sudirman bin Syukri dan memberikan hadiahnya berapa? Beda, ada 1,5 juta. Sebelum kita melakukan zikir, silahkan dulu ada yang ditakunakan. Baik apa yang kita pelajari ataupun di luar masalah, boleh. Silahkan. Silakan, ada siapa? Sebelah kanan. Adakah yang ditakunakan? Paham aja kah? Ada sebelah kanan? Gak ada. Di muka? Gak ada. Tolong mati bisa lah. Mati ya kan. Pecek tombol hapang.